Hari ini teman-teman, malam ini kita berada di Masjid Al Umar yang kemarin dimana kita datang di sini menghadiri acara haul oleh Habib wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sallu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semuanya sallu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Ada masuk di malam hari yang penuh berkah, malam yang paling termulia, teragung dari semua malam dalam satu pekan, yaitu malam Jumat. Yang mana di malam Jumat ini insya Allah semua yang menjadi hajat kita, kalau kita hadir di majelis seperti ini, insya Allah pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kata para leluhur kita, kata para orang-orang saleh, orang-orang alim di masa lalu, bahwa di malam Jumat itu malam yang paling cepat dikabulkannya hajat-hajat seseorang. Malam Jumat itu adalah malam di mana diampuni semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan orang. Apalagi di malam diisi dengan jalsa seperti ini, diisi dengan kita berdoa, berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah, mengagungkan kalimat Allah, Allah, Allah. Dakwah yang paling mulia, dakwah yang paling agung, dakwah yang paling utama adalah mengajak orang mengenal Allah Akbar, mengenal La ilaha illallah. Kita dekatkan seseorang kepada Tuhannya dengan mengagungkan kalimat Allahu Akbar, dengan kalimat La ilaha illallah. Jangan kita mengangkat kalimat Allah Akbar dan La ilaha illallah kalimat biasa, tapi justru kalimat ini bisa membangun kesejahteraan umat di seluruh dunia, mengangkat derajat umat hamba Allah di seluruh dunia, mengangkat kewibawaan, ya, karisma, iman daripada semua hamba-hamba Allah di muka bumi, khususnya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru kalimat La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, itulah kalimat yang paling berat dan yang paling agung. Kadang-kadang kita menganggap sepele kalimat itu karena terlintas dalam mulut kita sepintas Allah. Padahal kalau diresapi kalimat Allah itu di kalbu yang notabene ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini cahaya gemerlap yang menerangi matahari 10 kali lipat daripada terangnya matahari. Bayangkan saya kalau nur kita terang, tidak ada setan yang berani mendekat. Kalau saya Umar bin Khattab yang tambalan di bajunya ada 12, yang mana di tambalan baju Sayyidina Umar bin Khattab itu, ya, itu dijahit pakai benang daripada pohon kurma, dijahit pakai durinya. Jadi jarum itu adalah durinya daripada pohon kurma. Padahal Sayyidina Umar bin Khattab ini hampir setengah kota Mekah itu hartanya Sayyidina Umar.
hadis digunakan untuk dalam perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Khadijah hampir 3/4 kota Mekah hartanya beliau habis digunakan untuk dakwah kepada Rasulullah. Bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan, bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, semua, bagaimana Zulfikar, Imam Ali karramallahu wajhah, kecil-kecil tapi cabai rawit. Suatu ketika Al-Qudus datang, "Hei Muhammad, saya mau tantang kau duel." Kata Rasulullah, "Isbir itu, sabar. Sudahlah, kita lebih bagus bersahabat daripada harus bertengkar." Kata Rasulullah. "Tidak, saya nanti merasa tenang dan puas kalau kau hilang di peradaban kota Makkah. Saya merasa senang puas kalau kau sudah kutebas." Kata si Al-Qudus. Atau Rasulullah, "Baik, kalau terus kau menantang seperti itu, sebelum kau berhadapan sama saya, hadapi dulu sepupu saya, Imam Ali karramallahu wajhah." Saat itu Imam Ali maju berjalan ke depan. Kata Al-Qudus, "Ini mah anak kecil begini, satu kali saya tiup terbang." Kata Imam Ali, "Tunggu dulu, tidak usah ditiup. Kecil-kecil begini tak cabai rawit. Coba dulu tes." Ini dipersiapkan 2 kuda. Kudanya Rasulullah dipinjamkan kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Terus pedangnya Rasulullah yang Zulfikar yang mata 2 dipinjamkan kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Akhirnya mereka beradu dari sana arah utara dengan selatan. Ya, itu kuda mulai berjalan, berlari. Tiba-tiba pas berhadapan Imam Ali dengan Al-Qudus yang jaraknya cuma 1 meter, Imam Ali yang kecil tadi cabai rawit ini terbang membuka itu pedang Zulfikar, lalu dia tebas ini si Al-Qudus, terbelah 2 dari kepala sampai kaki, terbelah 2 kita pohon. Itulah Zulfikar, itulah Imam Ali karramallahu wajhah. Itu gerbang kota Mekah Madinah itu diangkat dengan 1 jari. Bagaimana kita lihat saudaranya Imam Ali Ja'far bin Abu Thalib, itu pedang la ilaha illallah, tidak kepengen jatuh di tanah, dipegang oleh tangannya, ditebas tangannya, dipegang oleh tangan kiri, ditebas lagi tangannya, dipegang oleh lehernya, ditebas lagi lehernya, giginya, ditebas lagi kepalanya, tersungkur jatuh ke bawah. Itulah para sahabat. Gak ada yang setengah-setengah kayak seperti kita, mahabbah, mahabbah. Tapi di mulut mahabbah, di hati tidak ada. Mahabbah ini muncul di kalbu. Makanya kalau ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kalbu seseorang, maka tidak ada setan, wallahi wa nabi, tidak ada setan berani satu pun mendekat. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab, kalau dia masuk dalam sebuah gang, semua para setan itu kabur. Tidak ada yang berani masuk di gang tersebut karena ada imam, karena ada Khalifah Umar bin Khattab. Padahal di tambalan baju itu ada 12 tambalan. Saking susahnya beli jarum, ya pakai durinya itu pohon kurma dibikin jarum. Benangnya pakai seratnya itu pohon kurma. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika sahabat nanya, "Mana Muhammad? Mana kekasih Allah? Mana Rasulullah? Kok menghilang? Enggak ada masuk di masjid, dicari satu kota Madinah, tidak ada Rasulullah." Hari kedua datang istri-istri Nabi, tanya, "Mana suamimu? Jangan-jangan kau pernah bertengkar sama Rasulullah sampai Rasulullah kabur?" "Enggak, kami tidak pernah bertengkar, kami juga baik saja, kami bahagia, kami berbicara enak, lembut." "Terus mana Rasulullah?" Akhirnya Sayyidina Umar sudah menghunus pedangnya. Siapa yang berani menyembunyikan Rasulullah, tebas kepalanya, tebas lehernya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, keliling dalam satu masjid. Cari akhirnya hari ketiga dapat informasi Sayyidina Umar bin Khattab bahwa Rasulullah ada di lantai 2 Masjid Nabawi. Jadi di lantai 2 Masjid Nabawi itu ada kamar ukuran 3x3 kecil. Di situ biasa Rasulullah kadang-kadang mau naik istirahat sejam 2 jam, tapi istirahatnya lama 3 hari nggak turun-turun. Makanya semua sahabat jadi kebingungan. Akhirnya Sayyidina Umar begitu melihat Rasulullah ada di jalan tertidur di atas tembikar, ya, dia punya tempat tidur itu dari tembikar, dari serat pohon.
terus bantalnya Rasulullah dari itu apa? Dari serat-serat pohon kurma yang dibekukan. Lalu di tembok itu tidak ada tanda-tanda kehidupan, makanan tidak ada, apel tidak ada, minuman tidak ada. Oh, ada satu di situ kendi terbuat dari kulit tapi tidak ada isinya, kosong. Artinya apa? Nabi kita Muhammad SAW sudah 3 hari tidak makan. Tertidur di kamar itu. Lalu teriaklah Sayyidina Umar sambil menangis, ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, kau tidak lihat itu raja-raja Kaisar tidur di atas tempat tidur yang beralaskan emas berlian, duduk di tempat di kursi-kursi yang beralaskan emas dan berlian, sedangkan engkau ini kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah. Nah, mau berdampingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus kau bikin susah begini dirimu demi Allah, demi kekasihku wahai Rasulullah. Kalau engkau angkat tanganmu minta emas dunia ini, Allah pasti berikan di dunia emas. Tapi apa kata Rasulullah? Ya Umar, istighfar. Istighfar. Tempat kita bukan di dunia, tempat kita di akhirat. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah sabar, perbanyaklah mengagungkan kalimat Allah. Dunia ini adalah tempat transit, dunia ini tempat istirahat sementara. Jangan kita hubur dunia, kata Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bayangkan para sahabat itu betul dikatakan kalau Nabi itu mau minta, ya Allah jadikan dunia emas, pasti Allah jadikan ini dunia emas. Karena Nabi kita Muhammad SAW ini adalah kekasihnya, kecintaannya. Tidak akan pasti ada dunia ini kalau bukan karena Rasulullah. Sama yang dibahas kemarin tentang Syekh Bakar bin Salim. Kalau Habib Saleh saja bin Muhsin Al-Habib Tanbul itu doanya tidak pernah ditolak sama Allah, bagaimana Syekh Bakar bin Salim? Bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Habib ini tidak dakwah, tidak ceramah, tidak pimpin zikir. Kalau ada acara-acara majalis, duduk di sudut sana, ngumpet. Tidak suka masyhur, orangnya mastur. Tapi doanya tidak pernah ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tarekahnya. Tarekah yang dibawa oleh para kakeknya itu dijalankan apa? Kasih makan orang di hari Jumat. Setiap hari senang sama tamu, tidak pernah ngusir tamu. Tidak suka kalau rumahnya dipenuhi apa? Suka senang kalau rumahnya dipenuhi tamu. Bagaimana Habib Saleh tidak jadi wali? Bayangkan setiap habis sholat Isya keluar dari rumahnya, dia siapkan orang yang naik turun dari rel kereta api. Karena di depan rumahnya Habib Saleh itu ada rel kereta api. Di situ dia semua orang yang naik turun dikasih minum sama Habib Saleh, dikasih minum. Dituangkan minuman, yang turun dikasih minum, yang naik dikasih minum. Ada berapa ribu orang yang naik turun di kereta api dikasih minum sama Habib Saleh. Pagi-pagi Habib Saleh pergi ke terminal bawa teko, 1 kopi, 1 teh, bawa gelas plastik. Dulu belum ada aqua. Cerita 100 tahun yang lalu belum ada aqua. Sekarang aja kalau orang haus dikasih aqua, senangnya bukan main. Lagi haus dikasih aqua, senang. Apalagi dulu dikasih kopi, dikasih. Yang suka ngedokkan itu paling senang sama kopi. Salah. Ya, dikasih aqua 1 gelas, dikasih sapi 1 gelas. Baru yang ngasih gelas siapa? Dari tangannya Habib Saleh, nggak pernah ditolak doanya. Dari seorang tangan wali, orang soleh, kasih dituangin sama Habib Saleh, kasih. Itu dilakukan sama Habib Saleh tiap hari. Nah itu yang bikin dia wali. Dan wali-wali ini mukasyaf. Dia itu punya mata batin basyirah. Ya, dia punya mata panca indera ke-6, ke-8. Yang orang lain tidak bisa tahu. Olehnya itu wali-wali seperti itu karena amalannya. Makanya kita harus jadi orang yang alim, amil. Banyak orang alim tapi tidak amil. Kita harus alim, amil. Kita harus laksanakan, amalkan semua amalan-amalan kita. Nah, tarekah daripada Al-Habibuna, kita punya para kakek dahulu kaya, itu luar biasa. Amalannya kalau saya cerita di sini ada habis. Masya Allah. Bagaimana Habib Ali Syemur kalau bikin maulid,
Itu kalau dia bikin maulid, dia ambil dari pohon kurmanya sebanyak-banyaknya itu kurma ditaruh di karung. Ya, ada biasa kadang-kala sampai 50 karung itu kurma. Setiap orang yang hadir maulid di Seoul, itu maulid di Seoul itu yang hadir bisa sampai 1 juta orang. Semua orang yang keluar dari rumah Habib Ali dikasih kurma Habib. Jangan kurmanya loh. Ada cerita kurma. Al Habib Husain bin Syahbah al-Husain, kakaknya Habib Habib bin Syahbah al-Husain. Karena Syahbah al-Husain ini 13 bersaudara. Habib, ya, Husain, Hadar, dan seterusnya. Termasuk Al-Abbas itu cucu daripada Syahbah al-Husain. Akhirnya apa yang terjadi? Habib Husain ini suruh muridnya periksa pohon kurma. Maka pergilah muridnya periksa pohon kurma. Ditanya mau panen ini. Begitu mau dipanen di pohon kurma, pohon kurmanya busuk semua. Tidak layak dimakan, tidak layak apalagi mau dijual. Karena busuk semua. Kalau orang Makassar bilang bonyol. Kalau orang Makassar bilang bonyol. Jadi rusak, sudah nggak layak pakai lagi. Apa sih kalau bahasa Jawa rusak? Nah, bosok ya. Sama ada bahasa busuk juga. Bosok. Jadi tidak layak. Kata Habib Husain, jadi gimana? Iya, semua nggak bisa lagi, harus dibuang. Kata Habib Husain, taruh di gudang. Ini malah busuk, ngapain kita taruh di gudang? Taruh di gudang, saya taruh. Taruh di gudang. Waduh, ini santri-santrinya, muridnya bingung semua. Barang busuk kan ditaruh di gudang. Tambah busuk, ya kan? Sudah. Berbulan-bulan ditaruh di gudang itu. Itu kurma busuk berbulan-bulan ditaruh di gudang, tidak diapa-apain. Suatu ketika, Tarif terkena penyakit virus lepra. Hampir seluruh daerah Hadramaut itu kena penyakit kusta, gatal, satu badan. Semua orang ke tabib, ke dokter, tidak ada. Ke dukun, tidak ada yang masuk. Orang pintar, tidak ada. Suatu ketika ada datang ibu-ibu sama anaknya, Habib, tolong doakan kami, Habib, kami sudah berapa hari tidak makan. Kata Habib Husain, ya boleh, tidak. Kita ambil kurma juga. Itu kurma busuk. Udah lama, berapa bulan jalan itu disimpan. Udah nggak layak pakai, sudah diambil juga. Jadi diambil ke kurma, dibawa satu piring, dikasih di. Dari doakan Habib Husain, dikasih ke anak. Lalu kata Habib Husain, ini kurma bawa pulang ya. Masukin di kantong, bawa pulang. Ente tahu, belum keluar dari rumahnya Habib Husain, penyakit tempelannya ibu sama anak hilang bersih, kulitnya putih, mengkilat, lebih mengkilat daripada sebelumnya. Yang saya tahu ini ibu sama anak lari ke kampungnya sana teriak, ini kurma bisa menyembuhkan penyakit kita. Kau makan semua. Akhirnya itu kurma dikasih sama penduduk sana, dikasih makan sedikit-sedikit, sembuh semua penyakit. Berbondong-bondong orang datang satu Hadramaut, datang Habib Husain, ya Habib Husain, itu kurmanya sama beli 10 kali lipat. Kalau perlu 50 kali lipat harganya saya beli. Yang penting hadir kasih saya. Kan buat menyembuhkan penyakit. Kata Habib Husain, ya waladi, semua kurma ahli dalam kita kasih keluar, bagi. Kalau saya pakai beli, bagi. Baru berpikir ini si murid, oh ternyata Habib Husain sembunyikan kurma buat ini orang yang lagi mari, yang lagi sakit. Inilah para awliya. Itu banyak bisa cerita yang ada mau. Dan itu terjadi. Apalagi siapa kan yang sakit, lagi duduk begini, lagi duduk begini, orang di sana sakit, misalnya lagi minum kopi, dia buat kejenjangan di kopi gelasnya. Jadi tak itu gelas di sana diminum sama orang yang sakit. Ini gelas tadi yang dibuang sama Habib Syahbah bin Salim, ya, bukan jatuh ke bawah, tapi ke sana. Dan ini beda-beda potensi. Anggaplah Makassar, Surabaya. Yang mari tadi, yang sakit tadi di Surabaya ini, ya, ketemu datang gelasnya Syahbah bin Salim bekas kopi yang diminum sama
berada di dalam pasar itu rijal, laki-laki semua, baru bawa kitab hadis, kitab fikih. Jadi dalam itu bertanya, diskusi tentang fikih, diskusi tentang hadis. Yang punya toko, sebelum buka tokonya, sholat dulu 100 rakaat di depan tokonya, 1 kali salam, baru dia khatam Quran 30 juz, baru dia buka tokonya. Ente apa? Ngomel, baru buka toko. Ngomel, buka toko. Di sana orang tidak seperti kita, tidak ada perdebatan, tidak ada jual beli. Sudah ditentukan harganya di sana pasar kaum muslimin. Makanya orang di sana luar biasa. Amalan ibadahnya masya Allah jauh daripada dunia. Jadi Abdullah bin Toha ini, ya, salah satu muridnya Syu'bah bin Salim, orang datang dari negeri Habas nyari Syu'bah bin Salim. Kata muridnya Abdullah, Syu'bah bin Salim lagi ada di Ainat, lagi keluar. Antum ada apa? Ada hajatan apa? Anu karena punya penyakit saya itu sudah 30 tahun lebih, ya, kesaran dalam perut, dan ini membuat saya tersiksa. Kalau itu antum please duduk sana. Perhatikan, masuk waktu zuhur, ini Habib nyangkul dulu. Ini kok salah tuh? Dia apa nih? Mana mau sholat dulu? Betul. Ulang lagi. Asar. Aku Habib nggak terjelas. Sudah asar ini. Muncul dalam hatinya perasaan sudah tidak yakin lagi. Nah ini wali mau bukan? Oh, wali nggak sholat gimana ini? Dipakai sama Habib Ta'ala. Ya wali tak. Nanti mulai jangan sholat. Ini jarak jauh, bukan jarak dekat. Nanti mulai jangan sholat. Dibawa ke tempat halwan di dalam. Ada 9 tempat halwan. Nanti buka sebagai jendela. Nanti buka itu horden. Dia buka horden, ada hadis di dalam sholat. Horden kedua buka lagi, ada hadis dalam sholat. Horden ketiga sampai horden ke-7, semuanya ada di dalam hadis sholat. Jangan berurusan. Ada wali bermain sama wali itu mainannya sudah. Jadi orang tak lihat. Masya Allah. Ini cerita. Ini murid-murid daripada Syu'bah bin Salim. Bagaimana Syu'bah bin Salim? Dia setiap malam jalan dari Ainat pergi ke kota Lik 90 kilo mengisi bak-bak wudhunya orang yang 360 bak wudhu masjid yang ada di daerah Tarim. Saat itu diisi oleh Syu'bah bin Salim tiap malam selama 32 tahun. Tidak ada satupun manusia yang tahu, inilah kecuali pengembala kambing yang tahu bahwa ini darah-darah bekas darah daripada Walad Salim, anaknya Habib Salim yang Syu'bah bin Salim. Karena dulu di Hadramaut itu kan bebatuan, dan Syu'bah bin Salim ini bawa air pergi ke masjid-masjid, dia isi bak-bak wudhunya masjid yang jumlahnya 360 setiap masjid. Kalau dia sholat 10 rakaat di masjid tersebut beda lagi. Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Badri itu dalam rumahnya itu, dalam kamarnya dia bikin lubang kubur. Setiap habis sholat isya dia masuk ke dalam khatam Quran 2 kali. Sampai dia menghatamkan Quran pas hari meninggalnya 10.000 kali. Dan itu terbukti di hall-hallnya mereka, di sejarah manasik mereka dibicarakan luar biasa, masya Allah. Makanya orang yang hadir di hall-hall seperti itu, insya Allah apapun yang menjadi hajatnya Allah ijabah. Apalagi sekarang ini Bu, kita sudah masuk awal bulan Syawal. Artinya bulan depan sudah masuk bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu adalah bulan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Kita diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa lebih tobat, lebih sadar tentang bagaimana mengangkat derajat kebesaran Rasulullah. Saya kepengen sekali, ya, saya sarankan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hadir di tempat ini, khususnya kiranya
khusus di tanggal 12 Rabiul Awal itu kita bikin expo kelahiran Rasulullah. Kalau 17 Agustus kita disuruh pasang bendera, apa itu 17 Agustus? Saya mau tanya apa? Itu cuma urusan dunia. Dan itu cuma punya orang Indonesia. Rasulullah Muhammad SAW punya seluruh dunia, dunia wal akhirat. Kenapa sampai Rasulullah tidak diajak Mi'raj? Karena penduduk langit itu menangis karena tidak disentuh oleh Rasulullah. Sampai ada borak itu, matanya bengkak, benana, tidak makan, tidak tidur, nangis terus. Karena apa? Dia merasa unjuk rasa, khawatir kalau dia tidak dipakai oleh Rasulullah sebagai kendaraan untuk Mi'raj. Sampai borak ini dalam surga ini, borak ini tidak mau makan, tidak mau tidur, menangis terus, kurus kering, sampai kulitnya itu menyatu dengan tulang. Matanya bengkak karena menangis setiap hari. Begitu mendengar dari Jibril, borak, kalau nanti dipakai oleh Rasulullah untuk naik ke Mi'raj, itu dia loncat. Tidak ada lagi ketakutan pada dirinya. Semua itu yang tadinya kurus, lapar, haus, matanya bengkak, benana, dia tidak rasakan lagi. Karena saking gembiranya mendapatkan informasi bahwa dia akan digunakan sebagai kendaraan untuk Mi'raj. Jadi penduduk langit saja merasa unjuk rasa karena tidak disentuh oleh Rasulullah. Mau kita di dunia sia-siakan Rasulullah? Jangan. 12 Rabiul Awal kalau perlu pasang bendera Muhammad Rasulullah. Buat rumah kita itu hiasan-hiasan bertuliskan sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di sini simbolnya telur, ya begitu dengan hiasan nama Rasulullah. Apalagi ya kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, siapa yang menyambut Maulid dengan gembira, dengan sukaria, yang senyum, baru menyambut. Nah, menyambut di bulan apa? Di bulan Syawal ini. 40 hari yang menjelang Rabiul Awal kita sudah sambut di bulan Syawal ini dengan ketawa, gembira, senang, sejahtera. Maka pasti Allah Subhanahu wa taala tempatkan nanti kita di surga Illiyin, surga yang paling tertinggi. Di sana kita bersama dengan para anbiya, para rasul, para aulia, orang-orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disarankan kepada jamaah Mubarak untuk melaksanakan aktivitas kegiatan al-baid. Al-baid. Insyaallah kita di sini nanti maulidnya pas 12 Rabiul Awal. Jadi tidak dirasa lagi. Sudah tinggal sebulan. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rabiul Awal ini, Allah memberikan kita kesehatan walafiat, Allah memberikan kita rezeki yang lapang, dan mudah-mudahan kita berniat dari sekarang, ya Allah berikan aku kesehatan, umur panjang, rezeki yang banyak untuk saya mau sambut Maulid Rasulullah dengan mengadakan acara apa? Acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah masing-masing. Amin. 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 Niatkan. Jadi kita harus punya kebesaran seperti yang saya sudah cerita sama ibu. Saya ulang lagi. Sebab ini biar menjadi apa? Menjadi acuan. Penjual es tong-tong atau penjual es kacang. Itu penjual es kacang itu setiap hari dia dapat omset 10.000. Ya, sudah dapat keuntungan 10.000. Maka dia niatkan yang 5.000 diceleng untuk kegiatan maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 5.000-nya dibutuhkan untuk keluarganya. Jadi tiap hari dia celeng uangnya 5.000. Sampai masuk di tanggal 12 Rabiul Awal, ya, celengnya dibongkar. Uangnya dikeluarin, bikin makanan terus, bikin persiapan di rumahnya kayak begini. Perlu pakai tenda juga, pakai karpet, pakai sound system, pokoknya bikin maulid akbar. Undang tetangga. Setelah itu pas selesai sholat maghrib, duduk lagi sisa hibur hajat dengan keluarganya, anak-anaknya, sambil menunggu tamu datang. Sambil dia baca
على محمد يا رب صل عليه وسلم. Dia baca maulid sambil nunggu tamu, belum ada tamu datang. Pas Isya tamu belum datang. Sudah mau selesai maulidnya, sudah mau masuk mahlul gaib, mahlul diam. Akhirnya dia berdiri mahlul diam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, marhaban ya nur aini. Marhaban sama kata wahai sahabat. Datang Rasulullah turun dari bus, mobil bus banyak di depan, penuh. Dua orang dari mana itu orang pakai bus? Baru yang di atas bus ternyata pakai hitam, putih-putih. Imamahnya putih, surbannya putih, lidahnya putih, pokoknya gak bisa putih. Hatta sandal sepatunya putih semua. Turun dari bus semua, penuh ini rumah, gak cukup rumah, jalan sudah penuh. Di teras keluar, sak pinggir-pinggir teras itu penuh semua manusia pakai putih-putih. Muncullah 3 manusia berhadapan dengan si Sahibul Hajar. Mana anda? Siapa? Saya Imam Hasan, Wahid, Imam Husain. Tanya siapa? Saya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan niatmu yang bersih, hatimu yang tulus, aku datang khusus, bil khusus aku datang hadir sebagai tamu. Bayangkan Rasulullah hadir. Rasulullah hadir di rumah penjual es kacang. Ternyata niatnya. Jadi kita juga demikian, Bu. Kita nggak usah pikirin macam-macam. Hatta kita cuma bawa air gelas di mana? Air aqua gelas. Kita layakkan, kita suguhkan buat tamu kita. Berarti hati kita ikhlas karena Allah. Insya Allah. Ibu mau nggak Rasulullah datang di rumahnya? Hah? Kata maulid yang paling tua itu maulid Adjibat. Itu dibaca terus maulid. Di zamannya kita punya para leluhur, Al-Habib Abdul Haddad, Al-Habib Umar bin Khattab, Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar, terus baca itu. Berarti apa baca itu maulid Adjibat. Dibaca syariah terus sama Al-Azhar, Al-Barzanji, 3 itu. Nah, nanti belakangan baru muncul itu maulid Habsyi, apalagi yang terakhir sebetulnya ada Syekh Habib Umar Muhammad bin Habib Syahid yang karang pernah beliau punya karangan maulid itu ada 17 saja mulai terkenal itu lagi. Jadi seperti itu. Jadi maulid Adjibat ini maulid yang paling tua. Kata para leluhur kita bahwa siapa yang baca maulid Adjibat, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya itu sudah ada Rasulullah sudah ada. Sampai doa terakhir, sampai selesai kita doa, Rasulullah masih ada. Kalau baca maulid Habsyi nanti mahlul dia. Begitu kita berdiri baru Rasulullah ada. Yang penting tidak ada yang ngantornya rokok. Ada yang ngantornya tempat, ada yang ngantornya rokok. Rasulullah tak masuk. Untuk ketiga, di tempat acara Habib Husain keluar dari majelisnya. Jadi Rasulullah keluar juga karena jadi dia Rasulullah. Kenapa antum keluar dari majelis? Dia bilang di dalam ada yang ngantornya rokok. Yang ngantornya rokok, satu batang. Karena Rasulullah tidak datang, tidak masuk di majelis itu. Jangan kita bicara tentang rokok. Kalau bicara tentang rohani, ada program yang jelas semua. Ya Bu ya, mudah-mudahan insya Allah bisa diberi kesehatan, umur panjang, ya. Ibu-ibu yang di belakang, yang berniat semua bikin acara kegiatan maulid, ya. Kegiatan maulid keliling dari rumah ke rumah. Kalau misalnya tidak mau bikin nanti di rumahnya secara pribadi, bikin per tim. Yang penting insya Allah rumah, daerah kita, situasi kita dan semuanya harus bisa
dijadikan sebagai tempat pijak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina biman hadayt, wa hdina biman afayt, Amin. wa hdina biman tawallayt. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakanlah tempat ini ya Allah. Ya Allah, ya turunkan rahmat taufik di tempat ini ya Allah. Amin. Ya, biarkan mereka keluar dari tempat ini sebelum Engkau berikan kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Amin. Engkau kabulkan semua hajat-hajatnya, Engkau hapuskan semua dosa-dosanya ya Allah. Amin. Jadikan mereka semua orang-orang yang saleh dan salehah. Amin ya Allah. Ampuni semua dosa-dosanya yang dunia yang sekarang dan yang akan datang ya Allah. Amin. Matikan mereka semua dalam keadaan husnul khatimah. Mati bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai mengerjakan zikir sholawat. Alhamdulillah, semoga membawa keberkahan, bermanfaat bagi kita semua. Semoga keberkahannya menular ke penonton-penonton yang lagi nonton, yang menyaksikan YouTube kami. Semoga membawa keberkahan dan dijauhkan segala musibah bala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga saya juga bisa konsisten untuk bisa menghadiri pengajian-pengajian seperti ini teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Karena ini ya bisa dibilang pertama kali di malam Jumat. Padahal sebelum-sebelumnya itu ini sebenarnya sudah rutin. Seperti orang tua itu sudah rutin. Tapi saya baru ini pertama kali untuk hadir teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.